Nah, berikutnya langkah yang keempat adalah tadi itu, ya, mengisi outline tadi itu, ya. Gimana cara mengisinya? Ada dua cara, mengisinya dengan pola normal dan inovasi, ya. Kalau pola normal ya reguler yang selama ini Anda lakukan. Kalau inovasi berarti Anda harus melakukan pengujian menggunakan analisis yang sudah Anda solusikan, ya. Anda menganalisis dan ada solusinya, maka solusi itu harus diuji. Tentu ini memakan waktu yang lebih lama ketimbang pola normal, ya. Silahkan, tapi silahkan aja dua-duanya boleh, tanpa uji atau tanpa tes, ya boleh pakai pola normal. Kalau dipakai tes juga boleh pakai inovasi, ya. Ini contohnya. Ini kalau pola normal, Anda menggunakan scientific method seperti ini, ya, dimulai dari identifikasi masalah dan seterusnya, ya. Kemudian ini kalau pola inovatif, bila Anda harus menguji menguji solusi tersebut, ya, Anda harus menguji solusi tersebut, ya. Oke, kita mulai satu persatu sekarang. Nah, apa yang harus Anda lakukan ketika melakukan problem identification? Yang pertama adalah tentu mengidentifikasi judul, ya. Judul itu penting banget, ya. Judul itu terdiri dari identifikasi, berarti ini jenis paper atau jenis laporannya, ya, laporan identifikasi. Berarti ini laporan subunsur kegiatan identifikasi. Kemudian yang merah ini kebutuhan narasi, itu berarti subjek, ya, kebutuhan narasi ini subjek. Terus kemudian predikatnya apa? Rancangan rencana strategis, ya. Kemudian yang coklat ini Sekretariat Kementerian PPN Sekretariat tahun 2012, ini objek penyerta. Kemudian 2020 2024 ini objek dalam jadi kalau tadi itu adalah contohnya adalah yang tadi yang di depan itu laporan identifikasi ketercapaian target output pembagian alsintan 3, ya. Laporan identifikasi jelas itu indikatornya, ya. Laporan identifikasi laporan identifikasi ketercapaian target, berarti ketercapaian target itu adalah subjek, ya. Klasifikasi ketercapaian target pembagian target kegiatan pembagian alsintan di Kabupaten Majene tahun 2023. Arti jenis laporannya atau kegiatannya, ya. Subjeknya adalah predikatnya adalah mata anggaran kegiatan pembagian alsintan. Objek penyertanya adalah kabupaten, objek penyerta lokasi, ya, Kabupaten Majene. Objek itu atau keterangan waktu, keterangan tempat tahun 2023. Nah, ini, ya. Ini. Oke. Jadi ingat, problem identification itu adalah Anda menulis judul, ya, di dalam
Nanti di dalam judul tadi itu, setelah judul Anda masuk ke bab 1, itu melakukan identifikasi masalah. Ya, nilai 1.1 letak belakang, melakukan identifikasi masalah. Isinya 3 tadi itu, mengapa Anda menulis, substansinya apa, lalu substansi tadi itu solusinya apa, ya, solusi sementaranya apa. Ya. Kemudian menulis perumusan masalah ini, ya, menulis. Kemudian Anda menulis di sini setelah melakukan identifikasi di sini. Nah, ini ya, Anda memunculkan masalahnya, kemudian Anda baru menulis perumusan masalah. Ya. Nah, ketika Anda melakukan perumusan masalah, ingat perumusan masalah itu Anda bisa menggunakan hubungan kausal relations, suatu A terhadap suatu B, atau juga hubungan sebab akibat. Itu jika A maka B, bisa ya. Causal relation ini, contohnya ini ya. Suatu A ini contohnya adalah belum ada evaluasi, belum ada pedoman. Suatu masalah fundamentalnya adalah muncul landasan regulasi nanti, muncul landasan otoritas, muncul landasan campuran. Suatu C-nya, maka rancangan ya, misalnya ini. Nah, ini contohnya perumusan masalah. Angka kredit yang selaras adalah merumuskan permasalahan. Nah, ini contoh belum formulation, ya. Anda bisa menggunakan teknik itu dari umum ke khusus, ya. Teknik sifat umum, kemudian Anda kerucutkan, ya. Kalau teknik deduktif itu dari hal yang khusus. Contoh pengalaman empiris yang bisa dipelajari, kemudian bisa diterapkan di kita menggunakan teknik theory of change, ya, teknik of change. Ini gambarnya seperti itu, ya, theory of change. Dan bisa juga menggunakan teknik dynamic model, ya. Saya kira kita bisa menggunakan teknik kita lebih advance, kita bisa menggunakan teknik deduktif, ya, bahkan kita bisa, oke. Nah, ini contohnya teknik deduksi. Jadi tadi misalnya masalahnya adalah belum ada hasil evaluasi, belum ada pedoman, sehingga memunculkan masalah fundamental. Kalau nggak ada berarti nggak ada landasan apapun, ya, landasan campuran, gitu ya. Maka rancangan kebijakan identifikasi substansinya adalah kita harus masuk ke dalam substansi. Bila untuk membuat rekomendasi, maka kita harus membuat rekomendasi. Nah, solusinya apa? Perbaikan substansinya apa? Sehingga kita memunculkan satu solusi gitu agar naskah ini, kebijakan ini menjadi dapat ditulis adalah menentukan tujuan urusan masalah adanya di dalam bab 1.3, ya, di dalam tujuan. Jadi meskipun tidak ada keselarasan butir angka kreditnya, namun kita perlu menambahkannya dalam tulisan kita, dalam laporan kita, ya. Ini contoh. Ini yang kita ambil di dalam tujuan itu adalah rekomendasi sementaranya apa sih, ya, identifikasi substansinya apa, rekomendasi substansinya apa. Nah, ini yang kita tulis dalam tujuan, ya. Tujuan itu paling tidak ya ada 2 poin lah, ya, 2 poin tujuan. Tapi harus apa namanya, harus bersifat saklek gitu, ya. Sudah masuk. Oh, ini ya. Nah, kemudian benefit, manfaat. Nah, benefit ini keselarasannya adalah tidak ada butir angka kreditnya. Namun ini juga harus ini dapat kita munculkan dalam laporan kita supaya meningkatkan bobot kualitas laporan kita, ya, dalam rangka untuk memastikan terutama untuk yang JFP Madya dan Utama ini untuk memastikan pada saat pemilihan 4A itu pakai form 4A tadi itu, maka relevansi hasil identifikasi yang kita lakukan ini
dapat berguna untuk kebutuhan perencanaan. Nah, ini penilaiannya adalah salah satunya lewat subbab 1.4 manfaat ini. Nah, kemudian kita melakukan pengkajian kebijakan yang terdahulu, ya, baik itu melalui hubungan kausal, baik itu melalui hubungan secara teoritik, hubungan secara empirik atau pengalaman atau historik masuk di dalam subbab 2.1. Nah, di situ misal, apakah penyusunan Renstra pernah dilakukan tanpa pedoman? Apakah penyusunan Renstra dapat dilakukan tanpa pedoman? Apakah Renstranya itu dapat diukur? Ya, ini rata-rata kajian ini bersifat empiris, kan? Ini 2.1 ini kerangka logisnya lebih dominan ke kerangka logis empiris, ya. Nah, jangan lupa di sini masukkan juga metode analisis, ya, metode analisisnya seperti ini contohnya. Pendekatan yang digunakan adalah konten analisis. Di sini, ya, quotation ini, footnote nomor 4 ini, ya. Teori tadi itu konstruksi antar teorinya, ya, seperti ini. Ada dua konstruksinya. Bila ada pedoman, maka perbaikan diperlukan pada tujuan dan sasaran. Bila ada perbaikan, maka substansi. Tapi bila tidak ada pedoman, maka perbaikan diperlukan pada semua aspek. Ya, kita harus mengubah substansi dan mempelajarikannya menyeluruh. Dan, gitu ya. Nah, ini contoh kita melakukan konstruksi hubungan teoritik, hubungan regulasi, dan hubungan empirik. Ya, ini contohnya, ya, kriteria pemilihan dan penentuan alternatif kebijakan. Ya, ini untuk JP pertama mudah, keselarasan angka ini angka gridnya 1, ya. Untuk JP 55 tadi itu, ya. Nah, ini footnote ini. Ini bukti bahwa kita tidak melakukan plagiasi, ya. Ini kriteria pemilihan dan penentuan alternatif kebijakan. Ya, ini ditulis di sini di bab tersendiri, ya. Kemudian mengkonstruksi teori baru, ya. Ini berarti solusi, ya. Nah, ternyata benar bahwa tidak ada pedoman penyusunan Renstra. Konstruksi teori barunya adalah perbaikan pada tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi bab 2 perlu menampung kebutuhan UK1 yang telah tertuang dalam Renstra UK1 teknis. Oleh sebab itu, diperlukan tim penyusun Renstra mempelajari Renstra UK1 teknis. Nah, kemudian masuk ke desain dan solusi, ya. Masuk ke bab 3. Bab 3-nya adalah profil, kondisi, hasil analisis, dan penafsiran hasil analisis, ya. Satunya hasil identifikasi dan desain usulan target kebijakan. Kita boleh pilih salah satu nih dari 4 yang selaras dengan subbab ini, ya. Boleh pilih salah satu, boleh pilih 4-4-nya. Boleh, silakan, otomatis jadi lebih tebal, ya. Tapi ingat tadi itu, ya, untuk daftar pustaka, ya. Kemudian mendefinisikan item-item dan perangkat yang diperlukan, ya. Intinya adalah melakukan revisi, misalkan mereorientasi dan meluruskan yang tadi tidak tepat, ya, atau memberikan rekomendasi yang tidak tepat, ya. Design and solution ini berarti Anda menyampaikan diskusi yang masuk di dalam bab 3, ya. Tidaknya hasil dari identifikasi desain usulan pendanaan untuk pelaksanaan kebijakan A, ini misalnya judulnya, ya, apa yang harus diubah, gitu, ya, area pertama, area kedua, misalkan Alsintan, ya, berarti apa yang harus diubah agar Alsintan tadi tepat sasaran, ya. Misalkan tadi itu harus ada peta kebijakannya, peta pembagian Alsintannya, peta kebutuhannya, peta jenis lahannya. Nah, kemudian mendefinisikan solusi, ya, penulis menilai rancangan akan lebih berharga bila memperhatikan kebutuhan tugas 1 dalam 5 tahun di depan, atau penulis menilai bahwa pembagian Alsintan, kebutuhan Alsintan tiap lumbung padi disesuaikan dengan
jenis lahan masing-masing. Nah, gitu ya. Jadi kalau lahannya sawah ya jangan dibagikan alsintan model A yang untuk ladang. Kalau jenisnya ladang ya jangan dibagikan alsintan traktor roda 4 untuk sawah, ya kebalik gitu nanti ya. Nah, ini mendefinisikan research approach ya, ini yang saya sampaikan itu. Ini bila Anda memerlukan tes atau bila Anda ingin perlu Anda pahami jenis-jenis. Saya kira Anda tidak perlu melakukan ini. Jadi saya silangnya, artinya tidak perlu Anda melakukan ini. Nah, kemudian dalam konten analisis, ya ini contoh contoh teknik konten analisis itu Anda perlu kerangka, Anda memerlukan apa? Kerangka kerja konsep. Anda perlu berusaha tujuan. Nah, kemudian mendefinisikan data, ya, baik itu menurut skala, nominal, ordinal, interval rasio, maupun menurut substansi, apakah itu kebijakan strategis atau tidak strategis, ataukah ini program, ataukah kegiatan, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian narasi dalam paragraf tersebut kan kemudian Anda lengkapi dengan argumentasi tabel. Ya, diperkuat argumentasinya dengan tabel. Ya. Nah, data collecting-nya Anda bisa macam-macam, bisa Anda sampling, bisa Anda sensus seluruh populasi, atau bisa juga mengumpulkan informasi-informasi dari hasil apa, boleh, kemudian Anda bikin tabulasinya, ya. Setelah itu, ya, kalau misalkan untuk policy brief ini kurang perlu untuk pembuatan data atau untuk persiapan data, cukup sampai ke tabulasi data. Nah, kemudian susun matriks, ya, matriks dalam Renstra ini terdiri dari bab, paragraf, tabel dan angka, ya, klasifikasi narasi itu ya, bab, terus juga paragrafnya, dan dilengkapi tabel dan angka, bisa juga dilengkapi bagan dan gambar. Ya. Nah, untuk tabel dan angka, termasuk juga bagan dan gambar, itu boleh berulang, boleh redundant, boleh berulang. Tadi ya, angka kreditnya tadi berapa ya? Tunggu. Ya, angka kreditnya tadi itu untuk tabel dan gambar, sudah angka kredit 0,1. Ya, boleh berulang. Butir itu boleh redundant ya. Sudah gitu. Data analisis menentukan cara Anda melakukan pengolahan data, menyusun model statistik dan seterusnya. Ini yang diperlukan untuk position paper dan policy paper ya, tapi untuk policy brief tidak terlalu perlu ya. Tidak perlu, ini saya skip policy brief ya. Nah, cross check ini perlu perbaikan pada tujuan sasaran ya, di cross check data analisis dan cross check apakah bab 3 yang sudah Anda susun itu sudah menjawab latar belakang dan tujuan dan manfaatnya. Dan ini sudah ya masuk ke dalam angka 0,12 tadi itu ya. Nah, visualisasinya ini juga bisa bikin contohnya seperti ini ya. Jadi meng-highlight apa yang penting di dalam policy brief Anda. Jadi ini first degree analysis, Anda melakukan analisis terhadap pemikiran Anda ya. Kemudian ini contohnya seperti ini. Anda juga bisa lebih lanjut second degree analysis ya, tapi untuk policy brief tidak perlu ya. Tidak perlu terhadap hasil analisis Anda, untuk meta analisis terhadap hasil analisis Anda ya. Nah, ini ya bisa juga dituangkan dalam 4.1
bulan, ya. Kemudian baru, ya, berarti solusi yang Anda inginkan apa? Ya, menggambarkan solusi, ya, pada policy brief tidak perlu dilakukan, ya. Kemudian melakukan verifikasi juga pada policy brief tidak perlu dilakukan. Action and implementation ini juga pada policy brief tidak perlu dilakukan. Nah, terakhir refining, institutionalization. Nah, ini di langkah keempat, ya. Ya, di langkah ini langkah kelima, ya, tahun 2021-2023, ya. Ini contoh, ya. Contoh-contoh laporannya ada di sini, ya. Ini contoh ketiga, ya. Ini laporan identifikasi perkiraan pencapaian kebijakan strategis pada program bimbingan perkawinan. Nah, ini, ya, contohnya seperti ini. Oke. Baik, teman-teman, ini sudah saya sampaikan 5 langkah. Sekarang sudah jam 11, saya kira kita bisa diskusi untuk memperkaya lebih lanjut. Silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian tadi pemaparan materi dari Bapak narasumber kita, Bapak Randy Wrihatmolo. Barangkali saya tidak perlu merangkum, ya Bapak Ibu sekalian, karena sudah sangat jelas, detail, dan komprehensif tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak narasumber. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Barangkali Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun